Shalom, Bapak Ibu, Saudara Jemaat GP Rahel Wiyung dan Kalijudan yang dikasihi Tuhan. Hari ini kembali kita akan belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Pengkhotbah pasal yang ke-9 di ayat yang ke-10. Pengkhotbah pasal 9 di ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Amin. Ayat ini menegaskan bahwa di dalam kehidupan ini ternyata ada hal-hal yang harus dialami, dilakukan oleh manusia yang hidup. Karena ketika mereka mati, mereka tidak akan lagi bisa melakukan, mereka tidak akan lagi bisa memiliki hal-hal tersebut. Apakah 4 hal yang disebutkan dalam Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10? Dikatakan pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat. Karena di dunia orang mati, 4 hal itu tidak akan ada lagi. Nah, manusia yang hidup memang pada hakikatnya harus bekerja. Karena kitab Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28 dikatakan setelah Allah menciptakan langit, bumi, dan isinya, termasuk manusia, maka Allah memberikan perintah kepada manusia, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berarti Allah memberikan perintah kepada manusia untuk bisa bekerja, mengelola bumi. Ya. Nah, perintah untuk bekerja bukan hanya diberikan sebelum manusia jatuh dalam dosa, tetapi sesudah manusia jatuh dalam dosa, tetap Allah juga memberikan perintah untuk bekerja. Hanya saja tingkat kesukarannya berbeda. Sesudah manusia jatuh dalam dosa, dikatakan dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, maka manusia harus bekerja dengan susah payah. Ya, jadi tetap perintah untuk bekerja itu ada, baik sebelum jatuh dalam dosa maupun sesudah manusia jatuh dalam dosa. Berarti manusia yang hidup memang pada hakikatnya harus bekerja. Nah, karena itulah bekerja adalah hal yang harus dilakukan oleh semua manusia yang hidup. Ya, baik dia sebagai seorang yang sudah dewasa, dia bekerja, mungkin bisnis, bekerja di luar rumah, ya, tetapi ada juga sebagai ibu rumah tangga. Anak-anak pun bekerja. Dalam hal ini mereka sebagai seorang siswa atau mahasiswa, mereka studi, mereka belajar. Berarti mereka juga bekerja, melakukan sesuatu. Intinya bahwa semua manusia yang hidup memang harus bekerja, karena bekerja adalah hakikat dari manusia yang hidup. Nah, selain bekerja ada 3 hal juga yang penting, yang harus dimiliki, dilakukan oleh setiap manusia yang hidup. Yang pertama adalah pertimbangan. Sekali lagi, pertimbangan. Terjemahan lain dalam Alkitab itu dikatakan perencanaan. Lukas pasal 14 di ayat yang ke-28 berkata, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Di ayat yang ke-31, tetap Lukas 14 ayat 31, atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Nah, kedua ayat ini bicara tentang pentingnya sebuah persiapan, sebuah perencanaan, sebuah pertimbangan. Jikalau seseorang mengerjakan sesuatu, jikalau seseorang bekerja tanpa disertai dengan sebuah persiapan, perencanaan, pertimbangan, maka akan banyak sekali hal-hal yang keliru, hal-hal yang terburu-buru dilakukan, yang tidak mendatangkan sebuah manfaat atau keuntungan, tetapi justru malah akan merugikan dan menghancurkan.
baik menghancurkan diri sendiri, baik menghancurkan keluarga, baik menghancurkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Mengapa? Karena melakukan sesuatu, karena bekerja tanpa disertai dengan sebuah persiapan, perencanaan, ataupun pertimbangan. Jadi betapa pentingnya selain hakikat kita manusia yang hidup, kita harus bekerja, maka penting juga bagi kita untuk kita memiliki sebuah pertimbangan, persiapan, perencanaan, dan pertimbangan. Menimbang apakah harus kita lakukan, harus segera kita lakukan, bagaimana cara melakukannya, dilakukan di mana. Ini membutuhkan sebuah persiapan, perencanaan, dan pertimbangan. Hal yang kedua, selain pertimbangan yang harus dilakukan dan dimiliki oleh setiap manusia yang hidup adalah pengetahuan. Ilmu atau pengetahuan. Bicara tentang pengetahuan atau ilmu, pengetahuan ini bisa didapat baik secara formal maupun informal. Secara formal, pengetahuan didapat ketika studi di sebuah sekolah. Sekolah merupakan tempat untuk seseorang mendapatkan pengetahuan secara formal. Namun ada juga orang yang belajar mendapat pengetahuan melalui informal, yaitu otodidak, ataupun mungkin melalui sebuah pengalaman, baik pengalaman dirinya sendiri ataupun pengalaman orang lain. Nah, ini menjadi sebuah pembelajaran untuk mendapat pengetahuan secara informal. Ya, kedua-duanya sama-sama penting, baik secara formal ataupun informal, membuat seseorang bisa memiliki pengetahuan. Dan dengan pengetahuan yang dimiliki menjadi sebuah dasar untuk membuat pertimbangan. Kalau orang tidak memiliki pengetahuan, bagaimana dia bisa berpikir untuk mempertimbangkan, untuk merencanakan, untuk mempersiapkan. Tetapi dengan pengetahuan yang dimiliki, maka seseorang bisa membuat pertimbangan. Seseorang bisa membuat sebuah perencanaan, sebuah persiapan untuk apa yang akan dia kerjakan. Ya, jadi karena itu pengetahuan penting. Tidak salah ketika seseorang belajar untuk menambah lebih lagi pengetahuannya, yang mungkin studi lebih lanjut, atau mungkin juga belajar otodidak yang menambah pengetahuannya, menambah wawasan pengetahuannya. Tidak salah. Ini adalah hal yang baik, hal yang cukup penting ya untuk membuat pengetahuan bertambah sehingga menjadi dasar untuk dia membuat pertimbangan, perencanaan, persiapan di dalam dia akan mengerjakan sesuatu. Namun tidak kalah penting, dan justru ini adalah yang terpenting, yang ketiga yang dikatakan oleh Alkitab, selain pertimbangan, selain pengetahuan, maka yang ketiga yang terpenting adalah bicara tentang hikmat. Sekali lagi, hikmat. Tentu hikmat yang dimaksud di sini adalah hikmat yang dari Tuhan. Arti hikmat adalah penerapan yang bijaksana dari kemampuan seseorang untuk mengatasi dan menyelesaikan masalahnya. Sekali lagi, penerapan yang bijaksana dari kemampuan seseorang untuk mengatasi dan menyelesaikan masalahnya. Contoh, ketika Raja Salomo diperhadapkan dengan kasus dua orang ibu yang sedang memperebutkan anaknya. Ya, yang satu ibu berkata, ini anakku. Yang satunya lagi berkata, ini anakku. Mereka berdua saling memperebutkan anak yang masih hidup. Ya. Nah, secara manusia tentu bingung bagaimana harus menyelesaikan masalah ini. Siapakah ibu yang benar, yang sebagai ibu dari anak yang masih hidup? Yang satu tentu berarti yang menipu. Ya. Nah, maka dibutuhkan hikmat yang dari Tuhan. Dan Salomo dengan hikmat Tuhan bisa membuat penerapan yang bijaksana dan tepat, sehingga dia mampu menyelesaikan masalah itu. Dia dapat mengetahui siapakah ibu yang benar dari anak yang masih hidup itu. Ya. Nah, hikmat memang sangat menentukan sebuah keberhasilan.
Pengkhotbah pasal 10 ayat yang ke-10 dikatakan, jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Sekali lagi, yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Hikmat sangat dibutuhkan untuk menentukan keberhasilan seseorang. Ketika dia akan mengerjakan sesuatu, ketika dia akan bekerja, ketika dia akan melakukan sesuatu, memang dikatakan dibutuhkan pertimbangan, dibutuhkan pengetahuan, tetapi yang paling terpenting Alkitab katakan adalah hikmat. Bahkan di Amsal pasal 24 ayat 14 dikatakan, ketahuilah, demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatnya, maka akan ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Dikatakan kalau engkau mendapatkan hikmat, maka akan ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Ini menunjukkan sekali lagi betapa pentingnya hikmat. Hikmat menentukan keberhasilan seseorang. Nah, dari manakah kita mendapat hikmat? Tentu karena ini hikmat yang dari Tuhan, maka kita mendapat hikmat dari Tuhan. Datangnya hikmat ini dari Tuhan. Amsal pasal 2 di ayat yang ke-6 dikatakan, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara dan saya rindu untuk mendapatkan hikmat, khususnya dalam masa-masa yang sulit hari ini, kita bingung apa yang harus kita lakukan ya menghadapi situasi kondisi yang sulit saat ini. Ya, memang dibutuhkan pertimbangan, dibutuhkan pengetahuan, tetapi yang paling terpenting ternyata adalah hikmat. Nah, bagaimanakah untuk kita bisa mendapatkan hikmat yang dari Tuhan? Ternyata Alkitab memberikan penjelasan, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk kita bisa memperoleh hikmat yang dari Tuhan, yang sangat kita butuhkan. Untuk kita boleh mengerjakan sesuatu dan dengan hikmat dari Tuhan menjadi kunci keberhasilan, kesuksesan bagi kita, bagi masa depan kita. Yang pertama, untuk kita bisa mendapatkan hikmat yang dari Tuhan, di Yakobus pasal 1 ayat yang ke-5 dikatakan berdoa meminta kepada Tuhan. Sekali lagi, berdoa meminta kepada Tuhan. Kalau kita sadar kita mungkin kurang memiliki hikmat, mari berdoa minta kepada Tuhan. Karena memang Tuhanlah sumber hikmat. Dan Tuhan berkata, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Nah, mari mulai hari ini kita belajar untuk berdoa. Bukan hanya sekedar meminta berkat, bukan hanya sekedar meminta pertolongan Tuhan, tetapi meminta hikmat jauh lebih penting. Ingat doa dari Salomo menjelang saat dia akan menggantikan ayahnya menjadi seorang raja. Dia sadar akan keterbatasan dirinya sebagai seorang yang masih muda. Bagaimana mungkin dia bisa memimpin kerajaan Israel, kerajaan yang besar. Karena itu dia berdoa memohon hikmat dari Tuhan. Dan ketika dia memohon hikmat dari Tuhan, dengan sungguh-sungguh Allah mengabulkan permintaannya. Allah memberikan hikmat kepada Salomo. Mari Bapak Ibu Saudara dan saya sama-sama kita berdoa, minta hikmat yang dari Tuhan. Ini cara yang pertama, langkah awal untuk kita bisa mendapat hikmat yang dari Tuhan. Berdoa, meminta kepada Tuhan. Yang kedua, untuk kita bisa mendapat hikmat dari Tuhan, selain kita berdoa, meminta kepada Tuhan, maka yang kedua dikatakan mencintai firman Tuhan. Sekali lagi, mencintai firman Tuhan. Di Mazmur 119, ayat yang ke-97 sampai dengan ayat yang ke-100, kalau Bapak Ibu baca dikatakan, betapa aku mencintai Tauratmu, betapa aku mencintai firman-Mu, dan firman-Mu itu membuat aku lebih bijaksana, lebih mengerti, lebih berakar budi, lebih berhikmat. Jadi mari kita mau belajar untuk mencintai firman Tuhan. Karena itulah pemazmur berkata, berbahagialah orang yang kesukaannya Taurat Tuhan, merenungkannya siang dan malam. Mari kita mencintai firman Tuhan, kita bukan hanya sekedar baca, tapi kita mengerti firman Tuhan, kita renungkan firman Tuhan dalam hidup kita. Penuhi hati pikiran kita dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan
akan memberikan hikmat kepada kita. Yang ketiga, hikmat juga bisa didapat melalui belajar takut akan Tuhan. Belajar untuk hidup takut akan Tuhan. Amsal 15 di ayat yang ke-33 dikatakan takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat. Kalau kita belajar sebagai umat Tuhan yang hidup takut akan Tuhan, maka itu berarti membuat kita dididik untuk mendapatkan hikmat yang dari Tuhan. Tapi sebaliknya, kalau ada anak Tuhan tidak mau belajar hidup takut akan Tuhan, maka hikmat tidak akan pernah datang dalam hidupnya. Dan yang keempat, yang terakhir, hikmat Tuhan bisa didapat ketika umat Tuhan bersedia menerima didikan, teguran dari Tuhan. Sekali lagi, bersedia menerima didikan, teguran, ataupun proses yang dari Tuhan. Amsal pasal 29 di ayat yang ke-15 bagian awal dikatakan tongkat dan teguran mendatangkan hikmat. Memang ayat ini secara tersurat ditujukan kepada anak-anak. Ketika anak-anak dipukul dengan tongkat, ditegur, dinasehati, maka itu mendatangkan hikmat buat anak-anak. Namun ayat ini bukan hanya secara tersurat untuk anak-anak secara jasmani, namun ayat ini secara tersirat juga untuk anak-anak secara rohani. Bukankah kita ini adalah anak-anak rohani dari Tuhan, Bapa kita yang baik? Maka kadang Tuhan pakai tongkat, Tuhan pakai teguran, Tuhan pakai banyak hal melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita untuk mendidik kita. Kalau kita perhatikan didikan Tuhan itu, maka didikan Tuhan itu akan mendatangkan hikmat buat kita, umat-umatnya, buat kita, anak-anaknya. Seperti hari-hari ini Tuhan izinkan kehidupan yang sulit, masalah pergumulan dialami oleh semua manusia. Demikian juga dialami oleh setiap umat Tuhan. Ternyata kalau kita perhatikan, kita renungkan dengan lebih sungguh lagi, ternyata proses melalui masalah yang Tuhan izinkan terjadi bagian dari didikan Tuhan untuk memberikan hikmat kepada kita. Ya, kita boleh menjadi umat Tuhan yang berhikmat. Kalau kita mau membuat keputusan, kita tidak gegabah. Kita boleh berhikmat di dalam kita mengelola keuangan kita, berhikmat di dalam memperhatikan keluarga, rumah tangga kita, berhikmat di dalam memperhatikan kesehatan kita. Bukankah ini semua melalui proses, melalui kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi, memberikan hikmat kepada setiap kita umat Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita rindu untuk mendapatkan hikmat, di mana hikmat ini adalah hal yang terpenting untuk menjadi kunci keberhasilan dalam hidup kita. Karena memang ketika kita bekerja, selain kita membutuhkan pertimbangan dan pengetahuan, namun ada hal yang jauh lebih penting dari itu adalah hikmat. Dan kalau kita punya hikmat, maka hikmat itu membawa kita kepada keberhasilan, membawa kita memiliki masa depan dan harapan. Dan hikmat bisa didapat dikatakan melalui berdoa, minta kepada Tuhan, melalui mencintai firman Tuhan, melalui belajar hidup takut akan Tuhan. Dan hikmat juga bisa didapat melalui kesediaan ketika dididik oleh Tuhan. Melalui apapun yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan memproses, membentuk, dan mendidik kita. Dan itu jangan kecewa, di saat-saat yang sulit seperti ini pun Tuhan sedang memproses hidup kita, Tuhan sedang mendidik kita supaya kita menjadi orang-orang yang berhikmat. Terus berdoa, minta hikmat Tuhan, terus belajar berjalan di dalam hikmat Tuhan, maka percayalah pada waktunya yang sudah ditentukan, Tuhan akan mengaruniakan keberhasilan kepada setiap kita umat-umatnya. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima bersama pada hari ini, di mana kami sebagai umat Tuhan, hakikat kami manusia yang hidup adalah bekerja. Karena itu Tuhan, bila ketika kami bekerja, tidak asal kami bekerja, tetapi dengan pertimbangan, dengan pengetahuan, dan terutama disertai dengan hikmat
sebagai hal yang terpenting dalam hidup kami. Dan hikmat itu bisa kami dapat dari Tuhan, Allah sumber segala hikmat. Karena itu kami berdoa hari ini supaya hikmat Tuhan, hikmat yang luar biasa, seperti yang Tuhan karuniakan kepada Salomo, Tuhan juga karuniakan kepada setiap kami umat-umat Tuhan. Sehingga dengan hikmat Tuhan, kami mampu untuk menerapkan, untuk melakukan sesuatu dengan tepat, dengan baik, seperti yang Tuhan kehendaki. Sehingga boleh menyelesaikan setiap masalah, setiap tantangan, setiap kesulitan yang kami alami di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, meteraikanlah firman Tuhan dalam hati setiap kami. Biarlah kami semakin mencintai Taurat Tuhan, kami semakin belajar hidup takut akan Tuhan, dan kami belajar juga untuk bisa menerima didikan Tuhan melalui segala hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Sehingga hikmat Tuhan itu terus ditambah-tambahkan kepada setiap kami umat Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah anugerah berkat yang melimpah dari Allah Bapa di surga, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus minta kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.